menempati area dalam Masjid Al-Aman, dan kami mohon dan kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga jarak, mengenakan masker demi kenyamanan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama warga Bandung City View 2 di Masjid Al-Aman dalam acara kajian bulanan yang diselenggarakan oleh Ramah Program Muslimah. Selamat datang kami ucapkan kepada pemateri pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA. Selamat datang Bapak, assalamualaikum. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian warga Bandung City View 2 serta adik-adik Ahwat Kids Cinta Quran Masjid Bandung City View 2. Ahwat Kids Cinta Quran ini merupakan program atau binaan dari Ahwat program Muslimah Bandung Masjid Al-Aman Bandung City View 2. Ya, luar biasa sekali, Masya Allah. Baik, materi kajian kita pada pagi hari ini adalah beribadah sesuai tuntutan Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, surga Firdaus adalah surga yang diidam-idamkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Dapat bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta merasakan indahnya kenikmatan surga tertinggi. Namun apakah kita dapat mencapainya? Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam Quran dan Sunnah? Nah, untuk itu pada pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar di Taman Surga Dunia yang sudah hadir pemateri kita Bapak Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita nanti bersama-sama menyimak dan kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk itu mari kita langsung mulai saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mempersilakan adik-adik yang Masya Allah soleha sekali pagi hari ini sudah berkumpul untuk membacakan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
putra-putri generasi pencinta Quran. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan langsung saja memasuki acara utama kita, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Adnan Ali M, Dai LCMA, dengan tema beribadah sesuai tuntutan. Monggo Pak Kiai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ya Rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ke lokasi, saya sempat membaca itu bahwa masjid ditutup untuk sementara. Jadi saya sempat nanya dulu, ini buka atau enggak masjidnya gitu. Nah, di depan ada pengumuman tertutup. Nggak mengira saya bahwa jemaahnya berbludak seperti itu. Sehingga membludak anak-anak. Ya, memang kalau nanti kita coba cari jawabannya, insya Allah akan terjawab juga mengapa kok sulit sekali kita untuk bisa berada di jalan yang diridhai Allah. Saya baru saja mengisi acara kuliah doa di Masjid Istiqomah. Temanya adalah surga itu mahal. Karenanya sangat sedikit sekali nanti manusia yang bisa memasuki surga. Itu sebabnya di dalam sebuah pasal saya pernah baca, kalau biasanya orang muslim bila dia dapat kesempatan untuk ke tanah suci, dia akan manfaatkan betul kesempatan itu untuk anak-anak nggak apa-apa naik benteng itu, khawatir jatuh. Jadi dalam sebuah asar itu diriwayatkan pernah ada seorang sahabat Rasul yang selama 7 putaran tawaf. Biasanya pengalaman saya ketika membimbing jemaah untuk haji atau umroh gitu, saya lihat banyak di antara mereka yang sebelum pergi itu sudah menyiapkan dengan daftar doa.
Maka menjadi menarik ketika dalam sebuah asar diriwayatkan ada seorang sahabat Rasul yang selama 7 putaran tawaf itu dia hanya mengulang-ulang satu doa. Doanya adalah Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja diulang-ulang. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai tawaf, rupanya ada sahabat lain yang memperhatikan. Lalu dia ditanya, kok Anda ini aneh? Orang lain doanya panjang-panjang, segala macam diminta yang kira-kira akan membahagiakan dunia dan akhirat. Kok Anda ini cuma berdoa mengulang-ulang satu permohonan itu saja, kenapa? Sahabat Rasul ini kemudian mengatakan, saya pernah mendengar dari mulut Rasulullah SAW yang mulia ketika beliau membacakan firman Allah di Quran surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, dari hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur artinya seorang menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah yang menciptakan kehidupan ini. Nah, manusia yang mau menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Allah itu hanya sedikit. Karenanya hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di Quran surat Al-A'raf 179 Allah menyatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan campakkan nanti, kata Allah, di akhirat ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi baik dari kelompok jin maupun manusia itu kebanyakan menjadi penghuni neraka. Sedikit sekali yang akan memasuki surga. Nah, pertanyaannya kenapa? Kita insya Allah sampai juga kepada tema kita pada hari ini ya. Pertama, memang karena jumlah manusia yang memilih beriman itu selalu sedikit dibanding yang memilih kafir. Walaupun pilihan ini mutlak 100% pilihan manusia. Jadi Allah menakdirkan mutlak 100% atas dasar pilihan si manusia ini. Di Quran surat Al-Kahfi 29 Allah menyatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Manusia diberi kebebasan 100% memilih mau beriman atau kafir. Jadi kalau ada manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia kafir, itu karena berdasarkan pilihannya. Kalau manusia kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi orang mukmin, ya karena dia memilih untuk menjadi orang yang beriman. Gak mungkin Allah mentakdirkan kafir pada orang yang ingin beriman atau sebaliknya. Gak mungkin Allah menakdirkan orang berbuat maksiat padahal dia ingin berbuat taat. Gitu. Dia ingin pergi ke masjid, ditakdirkan jadi datang ke nightclub, itu gak mungkin. Dari sejak manusia pertama, generasi pertama diciptakan oleh Allah, itu selalu yang memilih kafir lebih banyak. Pokoknya terus diutus Rasul itu. Entah berapa jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan ada 120 Rasul. Tapi yang pasti hanya 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kata Allah, selebihnya kami tidak kisahkan. Turun Rasul, bawa risalah dalam bentuk suhuf lembaran. Ada yang dalam bentuk kitab suci, ada 4 paling tidak kitab suci yang diturunkan. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Ya tetap saja manusia yang memilih beriman itu hanya sedikit. Dan dulu sebelum masa Rasulullah SAW, di masa Rasul sebelumnya, Allah itu langsung jadi eksekutor. Jadi kalau ada manusia itu memilih kafir dan mereka membuat kerusakan gitu kan, habis gitu. Habislah kaum Ad, satu kaum habis itu, kaum Samud habis, kaum Nabi Nuh itu dihabiskan oleh Allah.
Ya gimana nggak dihabiskan, nggak bisa merusak gimana ya? Kok malah pria dengan pria? Sekarang malah mereka menuntut hak mereka itu dan diakui haknya itu sebagai hak asasi manusia. Udah kacau itu LGBT gitu. Nah, itu dulu loh habis itu. Fir'aun, kalau saya baca dalam riwayat itu, dengan seluruh pengikutnya tidak kurang dari 1 juta yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Sebelumnya zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah yang maha tahu hati manusia, gak akan ada lagi manusia yang bakal beriman. Padahal dakwah Rasulullah Nuh itu sudah ratusan tahun. Beliau berdakwah kata Al-Quran 900 tahun, 950 tahun, usianya di atas 1000. Berapa yang beriman? Hanya 40. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan hanya 40 pasang. Maka ketika orang yang beriman itu kemudian dimasukkan ke dalam bahtera, maka kata Allah, ini orang kafir akan saya habiskan semua. Gak akan disisakan satu pun juga. Ditenggelamkan oleh Allah semua orang kafir itu. Termasuk anak Nabi Nuh, yaitu Kanaan dan istrinya. Sehingga generasi yang akan lahir nanti benar-benar generasi yang lahir dari rahim orang-orang yang beriman saja. Karena orang kafirnya sudah habis semua. Apa yang terjadi kemudian? Kalalah Firdaus. Ini selalu orang yang memilih kafir itu lebih banyak. Sekarang kita lihat saja manusia yang hidup sekarang berapa? Sudah pernah dihitung nggak? Konon katanya pada statistik dunia itu ada 7 miliar. Kurang lebih 7 miliar lah gitu ya. Dari 7 miliar itu berapa yang beriman? Kita bicara dengan akidah kita tentunya ya. Orang lain mau bicara dengan akidah mereka, itu hak mereka juga yang harus kita hormati. Keimanan dalam akidah kita itu yang beriman itu hanya 2 miliar. Dari 7 miliar manusia yang hidup sekarang itu hanya 2 miliar. 2 miliar itu sudah terhitung pula aliran-aliran sesat. Karena aliran sesat yang itu mereka mengaku muslim. Ahmadiyah kan mengaku muslim, Syiah mengaku muslim. Padahal Ahmadiyah apalagi Syiah di mana Islamnya? Kitab sucinya beda, hadisnya beda, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, syahadatnya beda, sholatnya beda, wudunya beda, azannya beda. Terakhir istri seorang tokoh Syiah Indonesia mengatakan Tuhan kami berbeda dengan Tuhannya Muhammad. Oh, Tuhan kami beda. Ya kalau ini kita singkirkan, kita keluarkan dari hitungan itu, paling yang mukmin tinggal 1,7 miliar dari 7 miliar. Jadi yang memilih beriman dibanding yang kafir hanya sedikit. Itu satu alasannya kenapa surga itu hanya sedikit penghuninya nanti. Yang kedua, mereka yang memilih beriman itu diseru oleh Allah. Di Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian memilih beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Waktu sholat muslim keluar dari masjid sudah tidak ada lagi bedanya dengan orang kafir. Itulah sebabnya Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran yang sebagian dari ayat itu kemudian dijelaskan oleh ribuan hadis untuk menjelaskan konsep hidup seorang mukmin yang kafah. Di mana nanti dalam ribuan ayat terutama hadis itu dijelaskan bagaimana hidup seorang muslim seharusnya per detik. Ya, diaturlah mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara. Itu ada aturannya. Masuk WC kaki mana duluan? Kiri, apa yang dibaca? Nah, begitu masuk WC nanti ada aturan lagi dalam WC itu tidak menghadap kiblat,
tidak membelakangi kiblat. Yang mudah-mudahan WC di masjid ini sesuai dengan aturan gitu. Nah, tolong juga dilihat nanti WC di rumah kita masing-masing gitu. Nanti keluar dari WC ada aturan lagi, kaki mana duluan? Kanan, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi azhabani al-azab. Apa jangan tertukar dengan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ada syaitan dahar naon itu di WC dari nginum naon. Nah, itu aturannya dalam Islam. Sehingga beda antara orang mukmin masuk WC dengan orang di luar orang muslim, di luar orang mukmin. Harus beda. Ada aturan bagaimana kehidupan berumah tangga. Mulai dari pernikahan, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang haram dinikahi. Setelah itu apa kewajiban dan hak masing-masing suami istri, orang tua dan anak. Semua ada aturannya. Makan ada aturannya. Ada yang boleh dimakan, ada yang haram dimakan. Etika makan harus dengan tangan kanan. Selama makan harus bagaimana? Semua ada aturannya. Sampai maaf hubungan suami istri pun ada aturannya. Tidak mentang-mentang sudah jadi suami atau istri lalu semuanya jadi halal. Tidak. Ada hubungan yang haram. Suami istri melakukannya itu. Pada saat wanita istrinya itu sedang haid misalnya. Atau saat sedang saum. Jadi semua pakai aturan. Begitu juga kehidupan bermasyarakat bernegara, ada aturannya. Bagaimana dibangun kehidupan bermasyarakat itu atas dasar musyawarah, atas dasar keadilan, macam-macam. Apa konsep adil dalam Islam? Bagaimana menjalankan hukum pidana bagi orang yang melanggar pidana, hukum pidana itu. Mencuri, merampok, misalnya membunuh. Semua ada aturannya. Nah, kalau kita memilih beriman, kita harus melaksanakan aturan itu seutuhnya, Pak. Kalau mau masuk surga kan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah memilih beriman, sudah aman itu. Nah, sudahkah kita mengislamkan diri kita secara kafah? Sudah belum? Masuk WC sudah sesuai dengan aturan. Nah, mungkin yang menjadi persoalan adalah dalam konsep kehidupan bermasyarakat bernegara itu. 75 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Jadi dari sisi ini kita sudah kafah belum? Belum. Tapi apakah kita bertanggung jawab atau tidak? Nanti coba lihat di Al-Maidah 44, 45, 47. Di akhir ayatnya masing-masing itu. Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Di 45 zalimun, di 47 fasikun. Barang siapa yang tidak menjalankan aturan dan hukum Allah, kafir, zalim, fasik. Gak ada satupun yang selamat. Bahkan sangat mungkin si mukmin itu gugur keimanannya, kafir. Kalau dia tidak menjalankan hukum Allah itu karena tidak meyakini hukum Allah itu sebagai hukum yang benar. Jadi kalau dia meyakini itu hukum yang benar, cuman ada masalah lain, urusan kepentingan duniawi misalnya, maka itu zalim dan fasik, dosa besar. Jadi apakah kita semua terancam dengan kafir, zalim dan fasik? Ya tidak, insyaallah. Kenapa? Karena ayat 3 ayat itu masing-masing dinyatakan dengan fi'il mudhari maklum wa man lam yahkum. Yahkum itu fi'il mudhari maklum, dikatakan maklum karena dia dimaklum subjeknya. Beda dengan fi'il mudhari majhul. Majhul itu tidak diketahui subjeknya. Contohnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia, Ali memukul anjing. Kata memukul itu mesti jelas subjeknya. Subjeknya siapa? Ali. Tapi kalau anjing dipukul, nggak jelas subjeknya. Nggak tahu siapa yang mukulnya, tapi ada yang memukul itu.
Nah, kata kerja di sini mempergunakan kata kerja maklum. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum, berarti ada subjeknya. Subjeknya siapa? Man, barang siapa itu. Berarti barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum itu, kafir, zalim, fasik. Yang punya wewenang, baik itu di legislatif maupun di eksekutif maupun di yudikatif. Yang tidak punya wewenang ya bebas. Nah, bagaimana saya mau melaksanakan hukum saya nggak punya wewenang? Dari sisi ini sudah mulai terasa oleh kita semakin sedikit peluang orang yang masuk surga itu. Karena syarat pertama dia harus mukmin. Yang milih mukmin hanya sedikit dibanding yang memilih kafir. Yang memilih mukmin hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Kita lihat saja sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kesannya di kita itu ya seolah-olah Islam itu urusannya cuma sholat, zakat, saum, haji. Sehingga di masyarakat terkesan kalau kita sudah sholat, zakat, saum, apalagi sudah haji, rasanya surga udah di tangan. Padahal nanti kalau kita baca dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ja'a rajulun ila Rasulillah, pernah ada seorang sahabat menemui Rasul. Lalu dia mengadu kepada Rasul tentang seorang wanita. Inna fulanah tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita di masyarakat kita ini, Rasul, dikenal oleh semua orang banyak sholatnya. Wanita itu. Maksudnya banyak itu bukan berarti sholat subuhnya 7 rakaat gitu. Hanya di samping sholat yang wajib, dia rajin betul melakukan sholat-sholat sunnah. Banyak sedekahnya di samping zakat yang wajib itu. Banyak pula saumnya. Di samping saum yang wajib di bulan Ramadan, dia rajin betul melakukan saum-saum sunnah. Mau dicari tandingannya di masyarakat, gak akan ketemu Rasul wanita sehebat dia. Saking hebatnya si wanita ini dalam ibadah mahdohnya itu. Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sempat menduga, kalau boleh saya menduga, ini wanita mesti ahli surga. Alangkah terkejutnya sahabat yang bertanya termasuk Aisyah. Ketika Rasul mengatakan, sayang, wanita ini di akhirat nanti innaha finnar, tempatnya adalah neraka jahanam. Dia pasti masuk surga karena dia seorang muslimah. Cuman harus mampir di neraka jahanam. Lah kok bisa gitu Rasulullah? Bukankah ibadah sholat, saumnya dan sedekahnya nggak ada tandingannya tadi? Rajin betul. Betul. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sebanyak itu ditimbang, nanti kan kita ditimbang Mbak yang beriman itu antara ibadah dan dosa. Yang kalau ibadahnya itu nanti lebih berat dibanding dosanya, lolos dia langsung masuk surga tanpa hisab kalau dia beriman gitu ya, mukmin. Tapi kalau dia ternyata timbangan dosanya lebih berat daripada amalnya, walaupun dia pasti masuk surga harus mampir dulu neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, si wanita ini dosanya lebih berat kata Rasulullah. Loh, gimana lebih berat? Sholat, saum dan sedekahnya gak ada tandingannya. Iya, tapi dosanya kata Rasulullah lebih berat. Apa dosa yang dia lakukan Rasulullah? Sampai dosa itu terlalu berat diimbangi oleh ibadah sebanyak itu. Tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Kalau kita baca dulu zaman di awal Islam, yang namanya wanita itu agak dibatasi geraknya. Karena khawatir dari peralihan jahiliyah ke Islam, sehingga lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, kan itu bagi wanita ya. Dulu di awal-awal seperti itu, sehingga interaksi sosialnya terbatas wanita itu, sehingga diperkirakan orang yang pernah sakit hati tetangganya oleh si wanita ini paling juga 1, 2, 3 orang, ya mungkin 4 lah, 5 lah. Yang paling genep 7 lah. Ya katakanlah 10, 11.
Itu timbangan dosa menyakiti hati tetangga dengan lidah itu terlalu berat untuk diimbangi oleh ibadah semacam itu. Bagaimana dengan orang yang tidak memegang amanah dengan benar sehingga menzolimi sekian juta rakyat? Mau pada masuk surga dari pintu yang mana? Sayang ya, nilai-nilai Islam, ajaran Islam seperti ini banyak tidak tersentuh. Sehingga banyak orang Islam itu merasa sudah tenang saja dengan rasanya asal rajin sholat, saum, suka datang ke pengajian, sudah rasanya. Apalagi sudah haji, wah rasanya surga udah di tangan. Padahal Allah menuntut kita untuk mengislamkan diri kita per detik. Karena yang nanti bakal dihisab oleh Allah bukan hanya sholat, zakat, saum, haji, kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Zarrah itu sesuatu yang saking kecilnya nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, Pak. Maka kita menyebutnya atom. Untuk melihatnya perlu dibantu kaca pembesar gitu. Sebesar itu, sekecil itu, bukan sebesar itu, sekecil itu akan dihisab. Jadi yang akan, makanya yang selamat itu hanya mereka yang berusaha mengislamkan dirinya secara kafah, secara totalitas. Dan itu hanya sedikit. Lihat saja di kehidupan umat Islam di negeri yang katanya mayoritas penduduknya muslim ini, kan sedikit sekali yang seperti itu. Dah dua itu ya. Mukmin yang memilih beriman itu cuma sedikit. Mukmin yang memilih beriman itu hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Lah si mukmin yang cuma sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, hanya sedikit sekali yang ibadahnya bakal diterima oleh Allah. Dalam banyak hadis Rasulullah mengawali sabdanya dengan kata rubba atau kam. Bagi yang menguasai bahasa Arab, saya dengar di jemaah masjid ini semuanya menguasai bahasa Arab. Ya paling tidak amin karena jadi doa gitu ya. Kata rubba ini menunjukkan jumlah yang banyak. Rubba itu jumlah yang sangat banyak. Jadi rubba qaimin, alangkah banyaknya orang yang sholat. Qaim di sana dalam maksud berdiri melaksanakan sholat. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya itu kecuali cangkel. Nah, cangkel, sudah sholat dengan 2 menit, 3 menit, 5 menit, ya itu kita, Pak. Para sahabat itu mengikuti yang dilakukan Rasul itu kalau sholat malam sampai 2-3 jam itu sampai 2-3 juz, Pak. Yang sholat sampai 2-3 juz demi cangkel saja hasilnya cuma cangkel, Pak. Gak diterima oleh Allah sebagai ibadah. Belum tentu kita diterima, banyak diantaranya hasilnya cuma ikut capek saja. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Selalu dipakai dengan bahasa alangkah banyaknya, berarti yang saumnya diterima sebagai ibadah, yang sholatnya diterima sebagai hanya sedikit, Pak, dari semua orang yang saum dan sholat. Kalau baca kitab fikih bab haji di kitab-kitab kuning gitu ya, itu selalu ada kisah Syekh Abdurrahman. Dia seorang yang dikenal sebagai waliullah yang luar biasa lah, taat solehnya. Suatu ketika di musim haji, beliau tidak berhaji, tapi ada di Mekah. Selesai sholat malam di depan Ka'bah, beliau sempat tertidur sebentar.
bangun dari tidurnya tuh badannya tuh menggigil, berkeringat. Padahal udara tidak sedang panasnya. Maka banyak para sahabatnya tuh khawatir kalau beliau sakit. Jadi ditanya, Anda sakit? Saya tidak, saya sehat. Apa yang terjadi dengan diri Anda? Selesai sholat malam tadi, saya sempat tertidur sebentar. Dalam tidur saya yang sebentar itu saya sempat bermimpi. Saya takut kalau mimpi saya ini petunjuk dari Allah. Hanya para nabi dan rasul yang mimpinya pasti petunjuk. Kalau kita manusia bisa saja bunga tidur, bisa juga bisikan setan, bisa juga petunjuk. Tapi kalau seorang waliullah, besar kemungkinan petunjuk gitu ya. Maka mereka pun bersemangat bertanya, memangnya Anda bermimpi apa? Apa jawab Syekh Abdurrahman? Saya bermimpi semua orang yang haji tahun ini tidak ada satupun yang hajinya mabrur diterima oleh Allah. Andai kata mimpi sahabat ini memang betul petunjuk, semakin terbukti pernyataan Rasul. Dari sekian banyak orang yang beribadah, hanya sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Yang mukmin hanya sedikit. Yang mukmin yang cuma sedikit, hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Mukmin yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, hanya sedikit yang ibadahnya bakal diterima oleh Allah. Berarti yang bakal masuk surga sedetik pisan. Kita kuna jadi ngaharu lengkir. Ibu, bapak yang di sini nggak usah khawatir. Insya Allah yang hadir di sini mah termasuk yang sedikit yang bakal masuk surga. Nah, penting kita amin ya Allah. Nah, sayangnya ini apa? Ini yang sangat saya sayangkan. Kenapa dengan kondisi seperti ini kok kita umat Islam kok terkesan santai-santai saja umumnya itu? Mudah-mudahan ini benar ya dugaan saya. Salah satu penyebabnya karena dakwah kita ini ya tidak semua Pak, tapi kebanyakan lah saya. Dakwah kita itu sifatnya untuk menghibur Pak. Bagaimana orang yang didakwahi itu mendengar dakwah itu senang. Maka nanti ada istilah dakwah sejuk. Tuh itu si Ustadz ya kalau berdakwah bawaannya itu sejuk ke hati itu. Sehingga walaupun saya tuh sering berbuat maksiat, jadi tenang ke bawaannya teh. Coba diundang lagi lah Ustaz itu, sejuk kita berdakwah. Nah kalau Ustaz yang satu lagi, aduh kita mau ampun, bisa radikal teman. Baru 5 menit berdiri di mimbar sudah bicara kafir, mu'min, neraka, jangan maksiat, wah segala macam bid'ah, Jadi matak pikasih kaulan teh. Saya mah terus terang begitu dengar dakwah dia tilu putih bisa sare. Stop diundang deui cenah. Usul KDKM corek namanya itu. Akibatnya jadi kemudian orang memilih ya meninggalkan prinsip untuk menyampaikan mana yang benar mana yang salah. Yang dia cari dalam dakwah adalah bagaimana semua orang bisa senang. Sehingga sekarang ada pemikiran dari Menteri Agama. Ya kalau perlu setiap dai itu diberi sertifikat. Sertifikat tanda bahwa dia lulus untuk membawa dakwah yang sejuk. Gitu. Jadi kita kebayang itu. Makin hari orang makin tidak mengenal Islam yang sesungguhnya. Sekarang satu bukti saja. Menurut Bapak Ibu, masih adakah umat Islam yang melakukan praktek-praktek kemusyrikan? Sangat banyak. Sangat banyak sekali.
Masa mendatangi kuburan lalu minta pada yang ada di kuburan itu bukan musyrik, Pak? Sudah jelas betul itu musyrik. Masa percaya kepada ramalan dukun bukan musyrik? Jelas sekali kata Rasul itu musyrik. Persoalannya masih banyakkah orang melakukan itu? Banyak. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, apakah para ustadz tidak tahu kalau itu kemusyrikan? Tahu. Terus kenapa nggak disampaikan? Ya nanti kalau saya disampaikan ya mau diundang deh. Pasti mereka akan sakit hati lalu tidak mengundang, bahkan mengecam dan sebagainya. Ya sudahlah, nggak usah disampaikan. Sekarang tadi saya menyebut misalnya aliran sesat Syiah yang luar biasa sesatnya lah itu. Coba tanyakan kepada para ustadz yang mengisi ceramah di sini itu. Menurut ustadz Syiah itu sesat atau tidak? Kalau dia misalnya mengatakan, enggak kayaknya sih. Agak aneh juga kita menyebutnya dia ustadz kalau sampai nggak ngerti kalau Syiah itu sesat. Kalau dia kemudian mengatakan sesat, kenapa ustadz tidak pernah menyampaikan? Jangan-jangan ratusan ribu orang yang kemudian masuk Syiah itu tersesat gara-gara dia tidak ngerti kalau itu sesat. Menurut pengalaman para korban itu yang kemudian balik lagi ke Islam, dulunya mereka tidak ngerti. Dikira ini adalah kelompok pecinta keluarga Nabi kan itu dan sebagainya, sehingga mereka masuk ke sana. Setelah masuk ada yang kemudian sadar, ada yang kemudian karena memang modalnya dari awal nol ya sudah terjerumus saja di situ kan. Nah, salahnya adalah karena kita tidak menyampaikan. Saya sebenarnya tadinya udah mau bawa buku untuk dibagikan itu ya. Ada berapa buku tentang kumpulan fatwa tentang sesat, yang cuma lupa saya bawanya. Jadi dakwah kita memilih itu, Pak. Jadi akibatnya risalah Islam tidak tersampaikan secara utuh. Jadi orang mengira ya sudahlah, dengan begini saja sudah insya Allah masuk surga. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat musallin itu, yang sholat saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak sholat. Bahkan sebagian ahli tafsir mengartikan well di sana menunjuk kepada salah satu tempat di neraka, yaitu neraka well bagi orang-orang yang sholat. Nah, nanti kita lihat di sini bahwa ibadah untuk dia diterima oleh Allah itu ada dua syarat utamanya. Apa yang diistilahkan dengan syariat dan hakikat dari ibadah. Syariat itu jalan. Jadi cara kita melakukan ibadah itu. Kalau sholat misalnya dalam bentuk gerakan dan bacaan, gerakannya harus bagaimana, bacaannya seperti apa. Nah, itu syariat. Hakikat, substansi dari ibadah itu, esensi dari ibadah itu, khusyuk, ikhlas, itu hakikat. Dua-dua ini harus terpenuhi, baru ibadah itu bisa diterima oleh Allah. Satu tidak terpenuhi, maka ibadah gak akan diterima oleh Allah. Dia ikhlas beribadah, ikhlas betul karena Allah. Saking ikhlasnya, orang lain subuh 2 rakaat, mainnya 5 rakaat itu. Nah, itu pasti tidak diterima. Kenapa? Syariatnya salah, tidak sesuai dengan contoh Rasul. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aituni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, salat Rasul, salat subuh itu 2 rakaat, gak pernah lebih dari 2 atau kurang dari 2. Harus 2 kalau gitu. Maghrib itu 3. Bukan berarti semakin banyak jumlahnya semakin bagus, tidak. Karena bertentangan dengan syariat. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Harus cocok dengan Rasul, jangan ditambah-tambah. Saya pernah bertanya begini, kenapa Anda waktu salat saya perhatikan melakukan ini?
Dia jawab, emangnya kenapa, Ustaz? Ada nggak contohnya dari Rasul? Kalau nanti dia menjawab, ada, nah, saya akan minta hadisnya. Mana hadisnya? Ya, dia yakin tidak ada hadisnya, makanya dia mengatakan tidak ada. Lalu seandainya tidak ada contoh dari Rasul, kenapa Anda lakukan? Jawaban yang paling sering kita dengar adalah, bukankah ini lebih baik? Walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul, bukankah ini lebih baik? Ini jawaban yang sangat berbahaya, betul Pak. Jadi Anda menganggap yang Anda lakukan itu lebih baik daripada yang dicontohkan Rasul. Anda lebih mengerti dari Rasul. Wah, ini bahaya betul ini. Ibadah itu tidak, yang kita anggap baik belum tentu benar. Saya ambil contoh tadi, 2 rakaat dengan 7 rakaat, mana lebih baik? Ya? Nah sekarang ginilah, 2 juta dengan 7 juta rupiah, mana lebih baik? Nah, ini aku duit pada ada jelas ya, 7 kan? 7 juta lebih berani mengatakan 2, ini bapak-bapak hadir ini. 7 kan? Secara akal. 2 rakaat dengan 7 rakaat, mana lebih baik? 7 Pak. 7 rakaat menurut akal. Tapi itu tidak benar menurut Allah. Baik tapi tidak benar. Ibadah itu harus baik dan benar menurut Allah dan Rasulnya. Berapa kali saya dapat laporan, orang tawaf itu 7 putaran, mana nepi ka 16. Ya tahunan. Tapi ingin masuk surga lebih dulu gitu. Malah bukan di surga kalau dengan keyakinan seperti itu. Maka periksalah sekarang ibadah-ibadah kita ini, ada nggak petunjuknya dari Rasul? Jangan sampai bertentangan malah dengan petunjuk dari Rasul. Walaupun itu baik menurut akal kita. Saum itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kata Rasul, bersegeralah berbuka. Ya kan itu. Jadi begitu azan maghrib segera berbuka. Ayo yang ada gua nepi ke jam 10. Merasa ibadahnya lebih banyak. Orang lain mah baru maghrib sudah buka, dia jam 10 malam baru buka. Ya itu. Malah yang berbuka duluan itulah yang pahalanya lebih besar, karena itu yang diperintahkan. Jadi dia pertama harus sesuai syariatnya, syariat dari ibadahnya itu ya. Maka sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Khuzu anni manasikakum, lakukanlah manasik haji dan umrah seperti yang saya contohkan. Rasul mendapat petunjuk langsung dari Allah. Beginilah haji, beginilah berumrah, beginilah sholat, beginilah saum. Ya tinggal kita ngikuti saja Rasul. Kita kan nggak bisa langsung berhubungan dengan Allah. Rasul dibimbing langsung oleh Allah. Jadi pertama yang harus kita selamatkan adalah syariatnya. Syariatnya harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Yang kedua, sudah benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, tetapi tidak tercapai hakikat, kekhusyuannya tidak tercapai. Bacaan dibaca, bacaan kemana, pikiran kemana, nah juga tidak tercapai. Atau tidak ikhlas, dia melakukan semua gerakan bacaan yang dicontohkan Rasul itu tidak untuk Allah, ingin dipuji orang. Maka itu juga tidak akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Apa itu ikhlas? Saya pernah membahas ikhlas itu di kajian rutin saya. Ada kajian rutin di hari Sabtu gitu ya. Umurnya udah 16 tahun gitu. Kemarin dihitung-hitung oleh ini itu sudah 860 sekian kali pertemuan gitu. Di tahun-tahun pertama kita bicara akarnya dulu itu, kalau pohon itu akidah.
berapa tahun lah kita bicara itu aja. Lalu kita bicara ibadah, hakikat ibadah. Sekarang sudah 2 tahun, 3 tahun belakangan inilah kita mengkaji tafsir. Baru sampai An-Nisa ayat 92. Ya. Nggak tahu sampai apa enggak itu, kalau lihat usia saya kelihatannya nggak sampai itu. Selesai itu ya. Karena dalam sekali pertemuan kadang-kadang satu ayat bisa jadi 2 kali pertemuan itu membahasnya itu. Kita bahas. Nah, kita pernah membahas ikhlas itu 20 kali pertemuan. Hanya untuk bahas ikhlas. Karena kenapa para ulama itu begitu luar biasa besarnya. Ini menjadi kunci untuk diterimanya ibadah. Gak bisa terpenuhi ini, habis sudah. Percuma saja ibadah kita. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu akar katanya adalah kholasol. Apa artinya? Al-Quran memberikan kepada kita pengertian itu. Kita lihat di An-Nahl 66. Itu ketika Allah berbicara tentang salah satu karunia Allah kepada kita manusia. Allah menciptakan air susu pada beberapa binatang ternak, sapi misalnya, unta, kambing. Allah ciptakan air susu. Min baini dammin wa farsin labanan kholison. Nah, ketemu ada kata ikhlas itu, kholison, kholason. Di antara darah dan kotoran itu terdapat susu yang ikhlas. Ya maksudnya nah, susu ikhlas, susu murni, Pak. Jadi Allah ingin menyatakan begini, kira-kira di ayat itu. Ini saya ciptakan susu untuk kalian ya, pada binatang-binatang ternak ini. Andai kata kalian memerah susu itu dari sapi misalnya, lalu kalian mau langsung meminumnya, minum aja. Saya jamin susu itu tidak ada setetes pun darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam susu itu. Oh, berarti kholisan itu, ikhlas itu ketika sesuatu itu murni, tidak tercampur dengan barang lain. Nah, itu ikhlas. Kalau dalam ayat itu tidak tercampur dengan kotoran dan darah. Sumbernya sama gitu kan, tapi apa? Keluar dari ini ya, dari perut juga, cuman dia bisa bersih dari darah dan kotoran, gak bercampur dengan darah dan kotoran binatang itu. Itulah murni. Kalau sekarang saya misalnya punya segelas susu murni, anggap saja ini susu gitu ya. Ini juga sebenarnya air murni ini. Air ikhlas ini. Nggak ada tehnya, nggak ada kopi, saya gulaan gitu. Ini susu murni, apa air murni, air ikhlas. Dan yang menyiapkan ini air juga mungkin ikhlas sekali gitu. Karena itu saya juga ikhlas meminumnya itu. Andai kata ini apa susu murni itu, susu lah kita anggap ini susu itu. Lalu saya masukkan kopi Samet. Samet itu apa? Setik pisan lah gitu ya. Samet itu. Saya masukkan kopi Samet. Pertanyaan saya, setelah saya masukkan kopi Samet, masihkah ini susu murni? Tidak. Sudah bukan susu ikhlas lagi. Sebutannya pun sudah susu kopi. Kalau kopi susu, kopi dan noroba, susunya nusilti. Nah, barina kayak si kopinya cuma Samet. Bagaimanapun Sametnya si kopi, dia telah menyebabkan susu segelas ini sudah tidak murni lagi susu. Sudah tidak bisa dikatakan labanan kholison. Jelas gak itu? Nah, oke, sekarang kita tarik kepada masalah ibadah. Datanglah seorang muslim ke Masjid Al-Aman ini.
Al-Aman ya? Masjid Al-Aman ini. Dari rumah dia datang ke masjid ini, niat dia untuk sholat ke masjid ini. 99,99% niat dia adalah lillahi ta'ala. 0,01% ingin dipuji oleh calon mertua atau oleh tetangga atau oleh siapa saja. Pertanyaan saya, ibadah orang ini ikhlas atau tidak? Mulailah sekarang terjawab ya, kenapa banyak orang yang beribadah, sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah. Bergugurannya bukan di syariat. 100 orang sholat zuhur di masjid ini, gerakannya sama karena imamnya satu orang kan, mau ikuti imam. Jumlah rakaatnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama. Kalau zuhur, apalagi kalau maghrib, isya, subuh kan dikeraskan itu. Bacaannya sama, gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama. Dari semua itu kata Rasul hanya sedikit yang ibadah sholatnya diterima. Jadi bergugurannya di mana? Bukan di syariat, kebanyakan itu di hakikat. Niat dia untuk sholat itu untuk apa? Maka nanti Rasul mengatakan innamal amalu ini ya, segala amal perbuatan manusia itu tergantung pada niat. Maka Allah itu jadi gini, ada memang sebagian ulama berpendapat, terutama kaum sufi, menyatakan bahwa selama niatnya karena Allah itu dominan, lebih dominan, ibadah diterima. Misalnya 60% niatnya karena Allah, 40% ingin dipuji orang, nggak diterima. Apalagi kalau 70%, 80%, 90%. Yang tidak diterima itu kalau 50-50 atau niat dipuji orangnya lebih tinggi itu. Nah, saya terus terang berharap mudah-mudahan pendapat ini yang benar. Kenapa? Nyara ringan ke orangnya. Tapi ada sebagian lagi ulama, sebagian besar ulama berkeyakinan tidak. Mau 1% pun itu sudah merusak keikhlasan. Dan Allah tidak mau disekutukan. Makanya riya itu adalah musyrik kecil disebutnya. Kenapa? Menyekutukan Allah dalam niat ibadah. Sekecil apapun sudah sekutu. Masa Allah disekutukan dengan mertua? Dia sholat bukan murni karena Allah, tapi untuk Allah dan untuk mertua. Masa Allah rela itu? Kalau lihat dalilnya kayaknya pendapat kedua ini yang lebih kuat, Pak. Nah, ini memang perjuangan yang harus terus kita lakukan itu. Maka musuh dari ikhlas itu riya. Saudara kembarnya riya, sum'ah. Pernah dengar itu sum'ah? Kalau riya mungkin sudah biasa kita dengar itu. Sum'ah pernah dengar itu? Sebenarnya sama dengan riya, Pak, pupujian. Hanya kalau riya itu dari kata ro'a, artinya melihat. Jadi dia mempertontonkan sesuatu untuk dilihat orang lain, bukan karena Allah itu. Padahal waktu sholat itu dia berjanji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini lillahi rabbil alamin jeung mertua Allah. Dia tidak lillahi rabbil alamin murni. Nah itu riya, Pak. Jadi dia mempertontonkan untuk dilihat orang. Karena banyak orang yang melihat, maka dia bersedekah. Kalau tidak ada orang melihat, boro-boro malah si fakir miskin dibentak. Jadi dia tertarik untuk bersedekah karena ingin dipuji orang sebagai orang yang dermawan. Lillahi ta'alanya di mana? Enggak ada. Nah itu bisa rusak dia. Mempertontonkan. Nah kalau sum'ah, orang lain tidak melihat waktu dia berbuat. Tapi dia ingin dipuji dengan perbuatannya itu. Karena itu dia ceritakan pada orang lain. Sehingga orang lain jadi mendengar sami'ah. Maka disebut sum'ah. Memperdengarkan kepada orang lain agar orang lain akhirnya jadi memuji dia. Ingin dipuji orang lain. Aduh ya Allah.
Saya semalam ya tahajud menikmat pisan. Nah, cerita dia pada tetangganya. Bayangkan oleh ibu, saya tahajud semalam itu sampai 3 kali ganti sejadah. Nah, urusannya ganti. Setiap saya sujud, nangis saya. Sujud nangis, itu basah itu. Ting bener itu teh bahasana teh ku Cipanon, ting kudah dir. Setiap sujud terus sare ini ya. Dahdiran. Betulkah dia sedang bercerita membagi kenikmatan kepada Allah karena dia tadi malam merasakan nikmat yang luar biasa, sholat menikmat bisa. Kalau dia memang maksudnya itu bukan sum'ah, malah itu diperintahkan. Di akhir surat Ad-Duha Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan yang kamu dapatkan dari Allah, ceritakan pada orang lain. Termasuk nikmat bermimpi, mimpi indah, ceritakan. Yang jangan tuh mimpi jelek, kita ceritakan pada orang lain. Tapi yang kita harus hati-hati, itu yang disebut tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan. Antara menceritakan kenikmatan dengan sum'ah, tipis sekali, Pak. Betulkah kita menceritakan itu karena saking bahagianya kita ingin berbagi dengan orang, siapa tahu akhirnya orang jadi tertarik untuk tahajud, untuk menikmati juga yang kita nikmati. Betulkah itu? Atau sebenarnya di balik cerita itu sebenarnya kita ingin menyatakan itulah saya. Bisi teu arah rapal didinya, saya teh ahli tahajud. Jadi jangan ragukanlah kesolehan saya gitu. Nah, itu kalau itu maksudnya hancur itu tahajud itu. Apalagi kalau dia itu sebenarnya tidak tahajud. Oh, itu dosanya 2, Pak. Sum'ah dan ngawadul. Makanya disebut sum'ah al-kizib, sum'ah yang bohong. Wah, saya semalam tahajud menikmat pisan, balik itu tahajud acan. Jadi dua ininya dosanya itu. Karena di Mekah itu ya ibadah dilipat gandakan luar biasa gitu ya, 100.000 kali, maka godaannya juga luar biasa. Walaupun sudah saya ingatkan itu sebelum berangkat itu hati-hati Pak di sana, hati-hati dengan sum'ah, hati-hati dengan riya dan anggap dah. Pulang dari masjid, alhamdulillah cenah Pak Kiai, saya berhasil mencium Hajar Aswad. Ya saya bilang, udahlah gak usah diceritakan pada yang lain, bisi jadi sum'ah. Kecuali kalau kamu yakin betul bukan sum'ah itu tahadus bin nikmah. Kalau ada yang menceritakan itu saking ingin menunjukkan bahwa dia itu, kok bisa kamu mencium Hajar Aswad? Saya juga bingung gitu. Lo bingung gimana? Gini ceritanya itu, saya tuh tawaf. Pas putaran terakhir, saya berniat, ya Allah saya ingin mencium Hajar Aswad, Allah mudahkan saya. Lalu saya pejamkan mata. Tiba-tiba seperti ada tangan memegang tangan saya, menuntun saya. Sambil pejam itu saya ikutin aja. Lalu berhenti dia megang, pas saya buka mata, di depan Hajar Aswad. Lalu saya mencium Hajar Aswad sepuasnya itu. Setelah saya puas mencium Hajar Aswad, saya pejamkan lagi mata, tangan itu kembali membimbing saya untuk keluar. Tahu-tahu saya sudah di luar. Kayak gak ada manusia aja satupun itu. Nah kok bisa gitu? Orang lain semakin bertanya, nah bisa gitu? Saya juga gak ngerti. Mungkin saya tuh orang soleh ya makanya gitu. Itu maksud dia itu Pak. Tadinya dia berharap orang yang akan mengatakan, ya pantaslah kamu kan orang soleh, wajar saja kamu dapat gitu. Tapi batur tepung wae mata keuleuh mah gitu. Akhirnya dia yang mengatakan jangan-jangan mungkin saya tuh orang soleh. Maka dibuatlah, dikaranglah cerita-cerita seperti itu gitu.
Apalagi kalau dia itu tidak mencium hajar aswad, bagi roba dosana. Jadi bisa ria itu karena mempertontonkan amal dengan harap mendapat pujian dari orang lain. Bisa juga sum'ah karena orang lain tidak melihat, padahal dia ingin orang itu memuji dia, maka dia perlu menceritakan kepada orang lain. Nah, dua-duanya itu bisa menghancurkan esensi dari ibadah. Jadi ibadah itu kalau kita mau sampai diterima oleh Allah, dua syarat ini harus terpenuhi. Syariatnya harus benar sesuai dengan petunjuk Rasul, dan hakikatnya harus tercapai, yaitu kekhusyuan, ya, keikhlasan. Itu dua yang utama. Fawailul lil musallin allazina an shalatim sahun, tidak khusyuk, allazina hum yuraun, tidak ikhlas. Jadi harus khusyuk, harus ikhlas untuk bisa ibadah itu diterima. Sehingga termasuk sedikit, maka marilah kita menjadi orang yang sedikit termasuk yang beriman, sedikit yang mau mengislamkan diri secara kafah dalam batas kemampuan kita. Per detik kita islamkan diri kita sesuai dengan aturan Allah dalam batas yang mampu kita lakukan. Dan yang ketiga, mari kita benahi ibadah kita mulai dari syariatnya sampai hakikatnya sesuai dengan petunjuk Rasul dan tercapai kekhusyuan dan keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang sedikit yang berhak menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, maka. Iya, kami persilakan Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Kiai mengenai materi yang baru saja disampaikan, beribadah sesuai tuntutan. Silakan Bapak dan Ibu, maka mic-nya sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait di ikhlas tadi, apakah termasuk ikhlas juga ketika kita beribadah mengharapkan fadilah dari ibadah tersebut? Contohnya kayak misalkan kita bersedekah, kita berharap Allah menggantinya dengan berkata lipat. Apakah itu termasuk ikhlas? Itu Ustaz. Ya, saya termasuk yang dulu sempat ya mengingatkan pada umat jangan sampai terjebak dengan isu sodakoh seorang ustadz ya, yang waktu itu begitu bersemangat mengajak umat bersedekah dengan janji-janji duniawi. Kalau kamu bersedekah, nanti Allah akan melipat gandakan. Kamu bersedekah 1 juta, nanti Allah ganti jadi 700 juta, 700 kali lipat gitu. Kalau anak mau sakit, dengan bersedekah bisa sembuh. Itu banyak yang tertipu, Pak. Dan saya akhirnya mengambil langkah untuk menyelamatkan, terdorong oleh laporan dari mereka yang menjadi korban. Ada yang karena anaknya sakit, maka dianjurkan oleh si Ustadz untuk bersedekah supaya sembuh. Ini orang suami istri yang paling pertama lapor kepada saya. Sampai 3 kali menemui saya di rumah terhadap kasusnya. Jadi dia punya anak 2, yang besar 6 tahun, yang kecil 2 tahun. Yang besar itu yang 6 tahun yang sakit-sakitan, bawa ke rumah sakit sudah, ke dokter sudah, hanya Allah belum berkenan menyembuhkan. Ada yang bilang dari teman suaminya, sudah temui Ustaz itu. Nah ini mulai kacau lagi. Urusan penyakit kok malah nemuin Ustaz. Padahal kata Al-Quran, bertanyalah pada orang yang punya ilmunya. Jika kamu tidak tahu punya ilmu, ya dokter lah itu. Bahwa belum sembuh ya Anda belum Allah takdirkan aja. Dia temui Ustaznya itu. Ya sudah, kata Ustaznya bersedekahlah. Nanti sedekahnya bisa lewat saya, karena saya punya yayasan ini, yayasan itu.
Karena si Ustadz mengatakan nanti bisa lewat saya, maka dia merasa perlu bertanya berapa Ustadz. Nah itu makin aneh lagi. Mau sedekah nanya berapa? Yang lebih aneh lagi jawaban si Ustadz, 200 juta. 200 juta Ustadz. Nah iya. Kamu sekarang sudah keluar berapa? Masuk rumah sakit, pergi ke dokter, minum obat, bakal habis 200 juta. Kan tidak sembuh-sembuh. Karena dia sudah banyak mengeluarkan uang ke rumah sakit, dokter dan sebagainya, uang 200 juta dari mana? Mungkin si Ustadz ini apa? Memang si ayah dari si ibu anak ini pengusaha di Bandung. Jadi karena saking ingin sembuhnya si anak, uang dia gak ada, akhirnya dia curi sertifikat, salah satu sertifikat milik ayahnya. Lalu dia pergi ke bank yang sudah menjadi rekanan perusahaan ayahnya dan sudah kenal dia gadaikan untuk minjam 200 juta. Artinya dia pinjam, serahkan pada Ustadz, maka Ustadz. Dia udah nggak pergi ke dokter lagi, yakin bakal sembuh. Seminggu kemudian ngedrop anaknya. Begitu ngedrop, dia langsung lari menemui Ustadz itu. Ustadz, anak saya malah ngedrop. Jawaban si Ustadz, berarti kurang sedekahnya. Jadi harus berapa Ustadz? Kurang 1 miliar lagi. Nangislah si ibu aja. Ustadz, asal Ustadz tahu yang 200 juta yang seminggu lalu saya serahkan, itu dapat pinjam dari bank dengan memborokkan sertifikat yang saya curi dari ayah saya. Saya nggak punya uang. Dari mana saya mau cari 1 miliar lagi? Ya nggak tahu, kata si Ustadz. Anda bertanya, saya jawab. Pulang dia, nangis dia di depan ayahnya. Akhirnya dia mengaku. Ayahnya marah luar biasa. Nampaknya percuma saya sekolahkan kamu jadi sarjana, dan percuma juga kamu punya suami sarjana juga. Kemana akal sehat kalian? Baik, saya bantu, kata ayahnya. Segera bawa ke rumah sakit. Insya Allah saya bantu, kata ayahnya, untuk biayanya. Bawa ke rumah sakit. Giliran dokter yang memarahi dia. Ibu kemana aja? Selama ini anak sudah dalam kondisi ini, kok baru dibawa lagi ke sini? Ditolong, dicoba, nggak bisa tertolong, meninggal. Itu korban pertama. Nah, begitu saya sampaikan di masjid, saya tidak pernah menyebut nama Ustadz itu siapa. Tapi kemudian jadi ramai kan itu, mulailah banyak yang lapor lagi, yang merasa tertipu ini kepada saya, makin banyak yang, ya Allah saya juga pernah begitu, saya pernah begitu. Dan sekarang sudah di beberapa tempat di Jogja, di mana-mana sudah dipidanakan sama Ustaz. Jadi dia segera berlindung dengan kekuasaan yang ada. Ya saya tidak bicara itunya, itu urusan pribadi dialah. Saya harus meluruskan bahwa tidak ada sedekah dalam pengertian begitu. Sedekah itu harus lillahi ta'ala. 700 kali lipat yang dijanjikan oleh Al-Quran itu bukan kalau kita sedekah 1 juta jadi 700 juta. Yang 700 itu kelipatan pahalanya kalau kita ikhlas. Bukan. Kalau memang seperti itu sudah berhenti saja kerja, uang yang ada sedekahkan. Terus cari di mana kedaguan nanti dikembalikan oleh Allah ya, terus berhentilah orang belajar ilmu kedokteran dan sebagainya. Setiap anak sakit sedekah selesai. Oh ini bahaya betul begitu. Jadi harusnya kalau orang mau bersedekah, sedekahlah. Soal anak sakit berdoalah kepada Allah, bukan karena sedekah itu. Sedekah itu ibadah kita kepada Allah. Untuk doa kita diterima oleh Allah, kita harus dekat dengan Allah. Di antaranya, ya banyaklah beribadah. Salah satunya bersedekah. Saya sedih melihatnya sekarang itu. Kalau nanti suatu saat saya kini ingatkan itu, saya akan bawa bukunya. Sudah 4 buku dia yang ada itu. 5, 4 itu.
Malu saya melihat ustadz diperlakukan seperti ini, ustadz pengkhianat, ustadz penipu. Bukunya sudah keluar. Saking sudah kesalnya orang mungkin dengan ini baru dalam urusan itu, belum lagi urusan yang lain, Mas. Urusan saham dan sebagainya ini di mana-mana sekarang ramai orang ingin mempidanakan karena merasa tertipu semua itu dengan program-program yang dilakukan oleh sang ustaz. Jadi sekali lagi saya pertegaskan, ibadah itu harus murni. Sehingga bahkan begini, para ulama mempersoalkan orang tahajud misalnya karena ingin anaknya lulus, atau misalnya orang bernazar, ya Allah saya bernazar, andai kata anak saya diterima di ITB teknik mesin ITB, saya bernazar akan bersedekah 50 juta untuk anak yatim. Nazar yang seperti ini walaupun tidak sampai tingkat haram, kebanyakan ulama mengatakan makruh. Tidak ada nilai ibadahnya. Sebaiknya dia tidak bernazar. Karena nazar ini seperti dagang dengan Allah. Ya Allah, saya bernazar, andai kata anak saya lulus di ITB, saya bersedekah 50 juta untuk anak yatim. Andai kata anak saya diterima di ITB, Allah, lamun teu moal atau Allah ada 50 juta teh gede. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 50 juta, anak luluskan dulu di ITB. Itu naon yang Allah jadi dagang dia. Andai kata suami saya berhasil naik jabatan di bulan Oktober ini, Allah, saya akan saum sebulan berturut-turut nanti di bulan Ramadan. Iya mah lebih kacau deh itu. Sebelum Ramadan saya akan saum selama 1 bulan. Andai kata suami saya berhasil naik jabatan, Allah. Kalau enggak nyamual, Allah sebulan itu udah lila, Allah. Makanya kalau Allah ingin saya saum selama 1 bulan, ya anak, suami naikkeun heula jabatanana. Mana ikhlas itu kalau sudah begini, Pak? Nah, itu makanya ikhlas ini menjadi hal yang sangat mendasar untuk keterimanya ibadah seorang. Allah nggak mau orang beribadah dengan seperti itu. Ibadah saja, soal nanti jaminan hidup Allah yang tanggung jawab. Nggak perlu diharus kaitkan seperti itu gitu. Andai kata. Jadi nazar yang benar yang gimana? Nggak ada embel-embel itu. Ya Allah, saya bernazar, mulai besok, mulai nanti malam, selama 2 minggu saya akan sholat tahajud. Titik. Saya kedul Allah karena tahajud deh. Makanya saya bernazar aja lah. Saya wajibkan diri saya selama 2 minggu. Nah itu yang bagus, Pak. Itu yang Allah sangat suka. Saya bernazar gitu. Andai kata kia, amun kia, saya gitu. Nah itu ya, saya kira itu. Jadi hindari sedekah yang begitu. Sedekahlah dengan ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan kecuali pahala dari Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita karena kita beribadah dengan ikhlas, apa susahnya Allah untuk memenuhi hajat kita, Pak? Iya kan? Anak sakit tinggal kita berdoa, kita susah hidup tinggal rezeki kita tinggal berdoa. Doanya itu asal kita sudah dekat dengan Allah. Caranya kita dekat Allah, beribadahlah dengan ikhlas. Itu ya. Mungkin ada satu lagi kalau dari Ibu. Bangga Bapak Ibu hadirin sekalian, ada kesempatan 1 kali lagi untuk bertanya. Enggak, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait muamalah bila kita ternyata ada ada di lingkungan kita itu ada yang memang ada golongan Syiah atau ada golongan Muhammadiyah atau ada golongan misalnya DI. Kemudian DI misalkan
Ketika kita meyakini bahwa itu sesat, maka itu berarti di luar Islam. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat aliran-aliran sesat ini jauh lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Karena kenapa? Banyak umat Islam yang mengira bahwa mereka itu Islam. Sehingga berhasil mereka murtadkan lebih cepat daripada dimurtadkan oleh orang-orang Nasrani misalnya. Dengan program kristenisasi ini. Kita lihat angka itu begitu cepat. Kenapa? Karena mereka mengira Islam. Oh, orang pimpinannya saja pakai kiai haji. Nah, kalau kita sudah meyakini dan harus meyakini bahwa itu memang sesat. Untuk Syiah itu sudah ada 4 fatwa ulama. Majelis ulama sudah mengeluarkan 4 fatwa. Sayang saya lupa tadi, betul-betul sudah saya niatkan tadi malam itu membawa buku fatwa itu. Sesat mereka itu. Namun amalah kita ya seperti kita menghadapi orang di luar Islam. Kita tidak boleh sholat di belakang mereka. Dan mereka juga tidak mau sholat di belakang kita. Jangankan sholat, Pak. Untuk yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu, bahkan keringat kita saja najis. Kita ini lebih dari anjing di mata mereka. Anjing itu cuma air liurnya yang najis itu. Sementara mereka berkeyakinan bukan hanya air liur, keringat kita ini najis, Pak. Makanya kalau kita masuk masjid mereka, wah itu langsung mereka pel itu, kalau bekas najis. Nggak bisa mereka menjemur pakaian di tempat jemuran kita, gitu, karena takut ada najis di situ, keringat kita. Gitu. Nah, kalau sudah seperti mereka sudah juga menganggap kita kafir, mereka juga menganggap kita kafir. Jadi perlakuan kita adalah perlakuan seperti halnya menghadapi orang kafir. Meninggal ya tidak boleh kita sholatkan. Tidak kita ikut menyolatkan. Tidak kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti halnya kita menghadapi orang kafir lain. Mereka juga memang tidak berharap juga berkomunikasi dengan kita. Paling kalau berkomunikasi hanya komunikasi ya ini aja, muamalah yang di luar nilai-nilai ibadah, mahdoh. Mereka kan eksklusif kan itu, ibadahnya khusus mereka lakukan di lingkungan mereka aja. Mereka mau asal kita jadi makmum, mereka nggak mau jadi makmum. Nah itu sering terjadi di beberapa daerah laporan di masjid itu, mereka hanya datang kalau mau jadi imam. Karena di belakang mereka orang kafir nggak ada masalah dia sholat. Tapi kalau dia harus bermakmum kepada imam yang di luar mereka, bermakmum pada orang kafir, menurut keyakinan mereka juga. Maka nggak mau mereka. Jadi dengan sendirinya memang tidak akan terjadi muamalah dalam arti ibadah yang lebih khusus. Syiah itu saya pertama waktu saya ngambil S2 di Mesir dulu memang setahun saya mendalam Syiah. Ada pelajaran falsafah itu dari Syiah. Waktu saya pulang 81, 83 saya sudah mulai melihat perkembangan Syiah di Indonesia, khususnya di Bandung. Salah seorang tokohnya memang ada di Bandung dulu. Jadi saya sejak 83, 84 saya mulai ikuti terus itu penyebarannya itu. Jadi 30 tahun lebih saya mengikuti perkembangan itu. Ya memang sayangnya lambat kita menyikapinya sehingga sudah keburu nyebar kemana-mana. Dulu masih terbatas di beberapa kota. Tentu saja mereka tidak akan terbuka untuk mengatakan kami tidak percaya dengan Al-Quran yang ada di tangan ini. Ini Al-Quran ini sudah mengalami tahrif, perubahan. Gak mungkin mereka berani terbuka begitu. Begitu berani terbuka seperti itu, terjadilah peristiwa Sampang. Ketika salah seorang tokoh Syiah, Tajul Muluk, di depan umat Islam di Sampang mengatakan Al-Quran bukan kitab suci. Laknat Abu Bakar, laknat Umar. Terjadi peristiwa berdarah di Sampang. Mereka belum berani, makanya mereka bertakiyah sekarang. Saya masih simpan rekaman, ada seorang yang pernah disiahkan di Bandung oleh si tokoh Syiah itu selama 6 tahun. Dia betul-betul menjadi orang Syiah.
Akhirnya dia keluar. Nah, itu saya rekam pernyataan-pernyataannya dan dia siap mempertanggungjawabkan pernyataan itu sampai kalau dibutuhkan di pengadilan, kalau sampai kasusnya pengadilan. Dia menyatakan selama 6 tahun saya diyakinkan oleh si tokoh Syiah Indonesia yang ada di Bandung itu bahwa Al-Quran ini sudah tidak suci lagi, bahwa Aisyah itu kafir, bahwa Utsman itu kafir karena dia telah merubah Al-Quran. Itu keyakinan mereka. Itu rekaman saya pegang. Jadi ya mereka belum berani secara terbuka karena jumlahnya masih sedikit, umat Islam pasti ngamuk. Tapi kalau bapak ibu pergi ke Iran, itu terbuka mereka di sana, nggak ada lagi takiyah. Saya pernah ke Iran 8 hari saya menyaksikan itu semua. Kok saya bisa ke Iran bagaimana ceritanya? Nah, kebetulan saya diundang untuk mengisi khutbah Idul Fitri oleh kedutaan KBRI. Hampir nggak bisa lolos saya. Padahal Iran itu tanpa visa, Pak. Tapi saya sempat ditahan. Bisa lolos karena pihak kedutaan yang masuk ke imigrasi. Ada apa dengan tamu ya, kami itu? Baru bisa saya lolos. Itu pun karena saya waktu itu belum mendeklarasikan berdirinya ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Kalau sekarang mungkin sama sekali nggak mungkin bisa masuk itu. Nah itu mereka terbuka itu kalau hari-hari Asyura itu laknat Abu Bakar, laknat Umar, Al-Quran, itu terbuka mereka. Ya karena udah lingkungan mereka siapa yang mau marah gitu. Umat Islam sudah terpinggirkan, berada di pinggir-pinggiran Teheran. Jadi muamalah kita ya kita harus memperlakukan mereka seperti halnya kita memperlakukan orang di luar Islam pada umumnya. Tidak menikah dengan kelompok mereka. Gitu. Mereka juga tidak mungkin menikah, mau menikah dengan kita. Kecuali mut'ah. Kalau mut'ah mereka siap aja. Mut'ah dengan bagi mereka ya kalau paling sehari 2 hari mereka tinggal kan itu. Kalau mut'ah kan ya kontrak gitu mereka tuh mau sehari, sejam, 2 jam itu bisa. Tidak ada masalah. Ya mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu. Kalau jangan kita jauhi mereka, malah kan kita harus berdakwah mengingatkan mereka. Tapi kalau mereka sudah tak mempan, bahkan kita khawatir kita bisa terseret, ya jaga jarak. Sekarang pola mereka itu hampir sama dengan kristenisasi, Pak. Karena di kota sudah kita bentengi gitu ya. Mereka mau membuat acara juga kita bentengi gitu kan. Sehingga di Bandung sudah 2 tahun ini mereka nggak bisa melaksanakan lagi kegiatan yang berisi penghinaan kepada kita gitu kan. Biasanya dalam peringatan Asyura. Maka mereka dakwahnya sekarang mulai masuk ke pelosok-pelosok, ke Cimenyan gitu. Mengikuti jalan kristenisasi. Dekati orang-orang di kampung yang nggak mampu, mereka kasih bantuan, lalu disiapkan. Sementara saya kira itu dulu kita ya, sampai di sini saja dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Kiai atas kajian yang telah disampaikan pada pagi hingga siang hari ini. Bagi Bapak Ibu hadirin keluarga Bandung City View 2, terima kasih sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua untuk terus belajar dan meningkatkan ibadah kita, beribadah dengan ikhlas sesuai
sekalian, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.